Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, termasuk kesempatan sehingga pada hari ini kita masih dipilih oleh Allah bisa bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini dan yang kemarin-kemarin senantiasa diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selama ini telah menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita tetap istiqomah menjadi pengikutnya. Amin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan bahas terkait dengan pentingnya sedekah. Kita tahu bahwa bulan Ramadan disebut juga dengan syahrus shadaqah, bulan penuh sedekah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh secara langsung. Karena Nabi SAW ajwa dan nas, bahwa Rasulullah SAW kedermawanannya ketika bulan Ramadan itu jauh lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan di hadis tersebut digambarkan ajwada minarihil mursalah, lebih daripada tiupan angin. Artinya apa? Sedekah yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa merata laksana angin. Angin tidak milih tempat dan juga tidak milih arah, semuanya terpenuhi. Dan setidaknya bulan Ramadan ini juga tentunya kita sebagai umatnya senantiasa mengikutinya dan memotivasi. Karena sesungguhnya amal setiap yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu adalah selalu dilipat gandakan. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa pagi hari ini kita bahas tentang pentingnya sedekah? Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu Allah sudah wanti-wanti, sudah memberikan warning kepada kita supaya selalu bersyukur dan bersyukur, termasuk mengelola nikmat yang Allah berikan kepada kita, mentasarufkan di jalan Allah SWT. Bicara sedekah, tentu di benak kita mungkin sebagian di antara kita ada yang memaknai hanya materi saja. Padahal sesungguhnya dia adalah sangat umum sekali. Tidak hanya dalam bentuk materi, namun immateri juga. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang baik, ma'ruf di sini termasuk nakiroh, umum,
Jadi segala sesuatu yang sifatnya baik itu termasuk sodakoh. Dan ini sangat membuka bagi kita untuk melakukan, siapapun kita. Tidak harus menunggu punya harta, tapi itu berpeluang sekali. Maka tidak heran kalau Allah SWT senantiasa mengingatkan selalu untuk berinfak, membelanjakan di jalan Allah dengan apa yang kita miliki, dengan nikmat Allah yang berikan kepada kita. Dan wanti-wanti itu diantara lain adalah dalam surat Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khulatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, objeknya kita sebagaimana berpuasa. Kalian infakkanlah, kalian belanjakanlah, kalian tasarrufkanlah nikmat yang Allah berikan pada kalian sebelum datangnya hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu la bai'un fihi, tidak ada jual beli lagi, tidak ada persahabatan, wala khullah, wala syafa'ah, dan tidak ada pertolongan. Sengaja Allah menggunakan kata ini mengilustrasikan ketika manusia hidup di dunia. Mungkin karena kebiasaan jual beli, kita bisa mengganti sesuatu yang salah menjadi benar, sesuatu yang lengah menjadi tidak lengah. Dan ini faktanya di dunia seperti itu. Bagaimana orang membeli keadilan dengan materi. Karena persahabatan salah jadi benar, tidak adil, dan lain sebagainya. Maka diwanti-wanti, jangan sampai manusia itu berpikir seperti di dunia, padahal di akhirat nggak ada istilah itu. Maka Allah melalui hadis Rasul, meskipun dunia seisinya berbentuk emas, itu tidak bisa menebus kesalahan sedikit pun. Lah, kesempatan untuk berbuat baik dalam konteks ini adalah sedekah. Silakan secepatnya, jangan sampai menunggu-nunggu dan terlambat, apalagi sudah datangnya kiamat. Ini salah satu ayat. Kemudian ayat yang kedua, ini bukti penyesalan bagi orang-orang yang munafik. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kalian nafkahkanlah, kalian belanjakanlah, kalian tasarrufkanlah nikmat Allah di jalan Allah sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Orang yang meninggal ini berkata kepada Allah, ya Allah, sekiranya engkau akhirkan, ya Allah, seandainya engkau undur, beri kesempatan hidup lagi beberapa saat, tentu aku akan bersedekah. Dan di situ ada tambahnya adalah tasjid, akan bersedekah berulang-berulang. Nah, ini akan menimbulkan suatu pertanyaan, kenapa? Maka pada pagi hari ini saya mengambil tema pentingnya bersedekah. Setidaknya dari bocoran orang-orang munafik ini menggugah, menyadarkan kita untuk lebih bersedekah, lebih giat lagi. Wa aku minas sholihin, tentunya tidak hanya bersedekah tapi juga diimbangi dengan amal-amal soleh, karena aku hendak menjadi orang-orang yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain pun terkait dengan sedekah, Rasulullah SAW memberikan isyarat supaya kita tidak menunda-nunda, karena pada suatu hari nanti sayati zaman, akan datang namanya masa di mana orang sudah semangat bersedekah, ternyata dia tidak menemukan orang yang menerimanya. Ini terlambat. Selagi hari-hari ini banyak di sekitar kita ini menerima, ya kita manfaatkan. Ini menunjukkan pentingnya sedekah. Karena sesungguhnya pahala
atau samratul minas sodakoh, buah daripada sedekah inilah yang investasi akhirat kita yang abadi. Ingat, ketika orang meninggal dunia, yatba'ul mayyitu salasah, ketika jenazah diiringkan ke makam, maka ada 3 hal yang menemaninya. Fayarji usan isnani wayab koma'awah, ada 2 yang kembali, namun 1 hal yang bersamanya. 3 hal itu adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Tapi ketika sudah ditanam, fayarji usnani, maka yang 2 kembali, keluarganya, hartanya. Mungkin kalau zaman dulu ada budak, kalau sekarang mungkin kendaraannya ataupun yang lainnya kembali. Tapi yang tersisa adalah yang menemani abadi adalah amalnya. Ini salah satu pentingnya sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya untuk memotivasi kita senantiasa untuk beramal, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, baik melalui ayat-ayat Allah maupun dari hadis Rasulullah SAW. Banyak janji-janji karena terkait dengan sedekah ini untuk keberlangsungan hidup kita, baik di dunia maupun sampai akhirat. Mungkin sering kita dengar ayat-ayat Allah, bagaimana Allah menjanjikan melipat gandakan jadi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbah. Allah juga memberikan ilustrasi kepada manusia yang diberi akal, tujuannya biar nyampe sehingga termotivasi untuk melaksanakan. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu ibarat menanam 1 biji benih. Angbatat sab'a sanabila, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya itu berbuah 100 kali. Artinya apa? Setiap amal baik Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sama dengan bulan Ramadan, orang mengatakan paket hemat, sedikit kita melakukan tapi pahalanya luar biasa. Setidaknya bulan Ramadan ini menjadi titik poin pertama kita untuk mengisi 11 bulan berikutnya. Ini terkait dengan dunia. Dalam hal yang lain, dalam hadis dikatakan bahwa sedekah itu mampu memadamkan dosa-dosa kita, sebagaimana memadamkan api, ya, air memadamkan api. Kita sadar kita manusia, kita banyak kesalahan. Kulu bani Adam khotoun, setiap keturunan Adam adalah mempunyai kesalahan, dan itu fitrah. Namun kita harus senantiasa memohon kepada Allah, minta ampun. Tidak cukup kita sedekah tanpa minta ampun, itu nonsen. Maka harus diikuti dengan amal soleh, pertaubatan dan sebagainya. Kemudian sedekah juga memperpanjang umur. Mungkin berbagai macam penelitian sangat jelas, ya. Ternyata ketika kita memberi sesuatu dan orang yang menerima itu senang, kita pun juga ikut senang. Maka ada hormon tertentu bisa meningkatkan imunitas, membangkitkan sel-sel yang rusak sehingga menjadi sehat, stres hilang dan sebagainya, sehingga kita menjadi sehat. Ini korelasinya. Ini terkait dengan dunia, belum terkait dengan ukhrawi, akhirat. Ternyata dengan sedekah sekecil apapun mampu menghindarkan manusia atau sahibul sodika musodak itu dari api neraka. Fatakun nar, kalian takutlah, kalian berilah dari api neraka, walau bisikit tamroh, meskipun dengan secuil kurma. Tidak banyak-banyak, secuil. Itu hadis Rasulullah SAW. Fa'ilam tajid, apabila kamu enggak mendapatkan fabi kalimatin thayyibah, cukup dengan ucapan yang baik.
Ini ringan sekali. Maka mungkin di antara jamaah punya pikiran bahwa bersedekah harus menunggu materi, bahwa bersedekah harus punya harta lebih. Itu pemikiran yang keliru. Tidak usah menunggu punya dulu, tidak usah menunggu kaya dulu. Justru dengan sedekahlah kalian menjadi kaya, kan begitu. Setidaknya dengan beberapa hadis tadi memotivasi kita untuk lebih baik dan lebih baik, bersemangat, terutama bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan ukhrawi juga, akhirat nanti, ternyata orang yang gemar sedekah dan ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, ternyata sedekahnya itu akan menjadi payung kita nanti, di mana sudah tidak ada payung lagi. Ketika matahari sudah di atas kepala kita, maka yang bisa setia memayungi kita, melindungi kita, hanyalah sedekah. Dalam hadis dikatakan ada 7 golongan, salah satunya yang akan dilindungi, akan dinaungi oleh Allah manakala tidak ada naungan lagi adalah rajulun tasaddaqah, ya, seseorang yang bersedekah, ya kan, disembunyikannya dengan ikhlas sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dalam hadis yang lain pun juga Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah itu juga melindungi dari panasnya siksa kubur. Nah ini. Jadi proses kita baru dimakamkan saja sudah seperti itu. Maka nggak heran kalau dalam Al-Quran diberikan bocoran. Kalau saya diberi hidup lagi, beri kesempatan lagi, aku akan bersedekah lebih giat lagi. Bukan beramal yang lain, tapi bersedekah. Apalagi sedekahnya sedekah jariyah. Meskipun sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Ini luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya setelah kita mengetahui betapa pentingnya dan keutamaan sedekah, kita perlu trik bagaimana kita untuk membiasakan sehingga kita kategori ahlu sedekah. Yang pertama, seharusnya kita mulai melatih, membiasakan meskipun itu kecil. Rasulullah SAW memberikan suri tauladan ahabul a'mali lillahi atwamuha wa in qala. Rawahu Muslim. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang ajak, yang kontinu, wa in qala, meskipun sedikit, meskipun kuantitasnya sedikit. Karena ternyata meskipun hadis ini pendek, ini luar biasa, hikmahnya luar biasa. Dengan kita melakukan aktivitas yang kontinu, yang ajak, ini salah satu hikmahnya adalah menimbulkan keikhlasan. Mungkin kita bisa rasakan bagaimana puasa kita hari pertama dengan hari ini. Mulai bangun tidur, terpaksa dibangunkan. Kalau terpaksa berarti keikhlasannya belum 100%. Mungkin seminggu nggak usah pakai alarm sudah bangun. Dibarengi dengan ilmu kajian, tambah ikhlasnya semakin tambah. Maka dengan rutinitas itu akan menimbulkan keikhlasan seseorang. Yang kedua, hikmahnya adalah ringan, tanpa terasa, sehingga apa? Kita tidak menggerutu. Kalau terkait dengan sedekah, mungkin kita nggak ngungkit-ngungkit. Maka orang mengatakan bahwa ikhlas itu seperti orang buang air. Setelah melakukan, berpikir saja tidak, membicarakan saja tidak. Ya sebetulnya ikhlas. Karena dalam Al-Quran sudah diwanti-wanti terkait dengan sedekah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan, jangan kalian menyia-nyiakan sedekah-sedekah kalian itu dengan umpatan dan menyakiti. Karena ini bentuknya mudhari, berarti
menunjukkan hari ini sampai berikutnya. Hati-hati, mungkin kita lakukan seminggu yang lalu kita sodakoh, karena emosional hari ini kita ungkit-ungkit, itu sia-sia. Di ayat itu juga diibaratkan kasop manin alai turab, statusnya sama dengan orang yang sodakoh tapi riak, diibaratkan batu licin, di atasnya ada debu. Pak Soba wabilun, tiba-tiba ada hujan lebat. Kira-kira debu yang di atas batu licin tadi ada nggak? Hilang. Berarti apa yang kita lakukan tidak ada catatannya di Allah, nggak ada bekasnya. Layak diruna alaisimau kasabu, nggak punya bekasnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu, maka perlu proses untuk menuju kesempurnaan, perlu proses. Kita dalam berislam juga demikian. Udkhulu fisilmi kafah, kalian masuklah dalam Islam secara sempurna. Berarti kita berangkat dari nol, berproses dengan belajar, insya Allah kita sempurna. Kemudian hikmah yang lain, karena kita terbiasa, salah satunya adalah kalau kita meninggal itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena dalam hadis dikatakan orang meninggal itu berdasarkan kebiasaannya. Maka kalau kita setiap hari bersedekah, tiba-tiba meninggal, berarti kita dalam keadaan amal baik. Dan kita tidak ada yang tahu. Nah ini salah satu hikmahnya. Itu. Kemudian berikutnya, setelah kita membiasakan, tentunya kita harus meningkatkan amal baik kita, terutama sedekah ini. Yang pertama harus siriyah, yaitu dengan sembunyi-sembunyi, artinya dengan ikhlas. Memang dalam Al-Quran boleh kita menampakkan, khususnya adalah terkait dengan sedekah wajib. In tubdu shadaqati fa ni'mah ya. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, baik. Wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara wa khairul lakum. Tapi kalau kalian menyembunyikan jauh lebih baik. Ini konteksnya, kalau menampakkan adalah hal yang sedekah wajib sifatnya, untuk mengingatkan yang lain, seperti zakat fitrah, karena waktunya terbatas, mengingatkan jangan sampai lupa. Tapi kalau yang sir, yang sembunyi-sembunyi atau ikhlas, tentunya dengan terkait dengan sedekah sunnah. Nah ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan sedekah kita dari yang biasa menjadi luar biasa. Mungkin kalau kita bersedekah ketika saroi, alladzina yunfikuna fis saroi, ketika dalam keadaan lapang, ada. Tapi kita tingkatkan, karena tadi continue, ajak, akhirnya apa? Meskipun kita dalam keadaan sempit, kita biasa, dan itulah sedekah yang paling utama sesungguhnya. Sedekah yang luar biasa juga ketika kita bersedekah sesuatu yang sangat kita cintai, dan ini merupakan barometer keimanan, kesempurnaan iman seseorang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali belum mencapai, tidak akan mencapai keimanan yang sempurna sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang kalian cintai. Berarti di sini butuh pengorbanan. Nah ini. Kemudian meningkatkan lagi kepada sedekah jariah yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kita mengutamakan kerabat, keluarga, semakin jauh. Karena sesungguhnya ketika kita sedekah kepada kerabat ataupun keluarga, itu mempunyai nilai dua. As-sedekah alal miskini, ya, sedekah. Bahwa sedekah kepada orang yang miskin itu mendapatkan pahala sedekah saja. Waladi rahim, terhadap orang-orang yang punya kekerabatan adalah isnani, mempunyai dua pahala. Pahala apa? Sedekah wasilah. Pahala sedekah itu sendiri dan silaturahim. Nah, maka kita nggak usah jauh-jauh, keluarga dulu. Wabil walidaini, kepada orang tua dulu,
karena adanya kita orang tua penyebabnya. Maka kita utamakan, meskipun tidak meminta secara lisan, tapi dari gerak-geriknya, dari kebutuhannya kita harus paham itu. Setelah itu baru kerabat-kerabatnya. Saya yakin kalau setiap orang itu memperhatikan seperti itu, ya, keluarganya semakin jauh, saya kira tidak ada orang minta-minta di pinggir jalan ini. Maaf, bukan berarti saya negatif, justru kita harus husnudon, ya. Mungkin karena ada orang minta-minta itu menjadi tiket kita menjadi masuk surga, ahli surga. Karena sesungguhnya Allah itu menciptakan berpasang-pasang. Tidak semuanya milik, tidak semuanya orang mampu, tapi ada yang kurang. Justru kita bisa mengamalkan perintah Allah. Kalau semuanya kaya cukup, gimana kita mau melaksanakan perintah Allah zakat? Gimana kita bisa melaksanakan sedekah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Kan nggak bisa. Gimana kita bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Na'udzubillah, kan nggak bisa. Makanya kita perlu pembiasaan. Untuk itu jamaah sekalian, melalui bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pahala yang dilipat gandakan, mari kita jangan bosan-bosan untuk senantiasa beramal baik, wabil khusus untuk sedekah ini. Jelas Rasulullah SAW memberikan suri tauladan bagi kita, tujuannya tidak lain, kita membiasakan di 11 bulan berikutnya, sehingga mudah-mudahan kita nanti di akhirat dipanggil oleh Allah SWT melalui pintu namanya pintu sedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.